Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali kita pada video yang ketiga, yaitu lanjutan tentang materi mengidentifikasi kebutuhan manusia. Ya, materi ini lanjutan dari video pertama dan video kedua. Apa itu materinya? Ya, yang C itu penggolongan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, dilihat dari cara memperolehnya. Dilihat dari cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan terbagi dua, yaitu benda bebas dan benda ekonomis. Kita mulai dari pertanyaan, dari contoh yang pertama yaitu air laut. Apakah air laut itu ketersediaannya banyak atau sedikit? Apakah kebutuhan akan air laut oleh manusia itu banyak atau sedikit? Untuk membutuhkan air laut butuh pengorbanan atau tidak? Butuh pengorbanan maksudnya memerlukan uang untuk mendapatkan air laut. Nah, bagaimana sebaliknya dengan baju? Apakah untuk mendapatkan baju itu butuh pengorbanan? Perlu uang untuk mendapatkan baju? Pasti Anda bisa menjawab perbandingan dari pertanyaan-pertanyaan dan contoh-contoh tadi. Bisa kan membuat definisinya? Ya, tepat sekali. Yang pertama yaitu benda bebas atau benda non-ekonomis. Ya, benda yang jumlahnya tak terbatas, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, dan tidak membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya air laut tadi tidak butuh uang untuk mendapatkannya. Nah, bagaimana dengan benda ekonomis? Ya, sebaliknya, yaitu benda yang ketersediaannya terbatas, dibutuhkan dalam jumlah tak terbatas, dan membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya baju tadi, baju, pakaian, dan sebagainya. Nah, kita lihat yang kedua ya. Dilihat dari cara penggunaannya. Dilihat dari cara penggunaannya, alat pemuas kebutuhan manusia terbagi dua, yaitu benda konsumsi dan benda produksi. Kita mulai dari contoh. Dapatkah roti langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia? Dapat roti langsung dikonsumsi? Dapatkah pakaian langsung dipakai? Dapat. Bagaimana dengan pabrik, dengan mesin? Apakah mesin pabrik bisa langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia? Bisakah mesin pabrik menghasilkan benda lain? Berbeda kan dengan contoh yang pertama? Ya, betul. Jadi dari pertanyaan dan gambar tadi kita bisa buat perbandingan dan kita bisa buat definisinya masing-masing. Ya, benda konsumsi adalah benda yang langsung penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya roti tadi langsung bisa dikonsumsi. Berbeda dengan benda produksi. Contohnya yang tadi mesin ya, benda untuk proses produksi dan bisa menghasilkan benda lain. Contohnya mesin jahit bisa menghasilkan baju. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu dilihat dari hubungan dengan benda lain. Dilihat dari hubungan benda lain, alat pemuas kebutuhan manusia terbagi dua, yaitu benda substitusi dan benda komplementer. Yang pertama, kita lihat benda substitusi, benda pengganti. Bisakah pena menggantikan pensil? Bisa, karena fungsinya sama sebagai alat tulis. Bagaimana dengan contoh yang kedua, yaitu papan tulis dan kapur? Bisakah papan tulis berfungsi tanpa adanya kapur? Ya, tidak bisa. Ya, fungsinya tidak sempurna. Itu yang namanya saling melengkapi. Nah, bisakah melihat perbedaan antara keduanya dan bisa membuat definisinya masing-masing? Ya, baik itu benda substitusi, benda komplementer? Ya, tepat sekali. Benda substitusi artinya benda pengganti, yaitu benda yang fungsinya menggantikan benda lain yang fungsinya sama. Contohnya seperti alat tulis tadi, pensil dan pena, bisa saling menggantikan. Nah, bagaimana dengan benda komplementer? Benda komplementer itu benda pelengkap ya. Fungsinya akan lengkap dengan adanya ya, benda yang fungsinya melengkapi benda lain ya, sehingga dia fungsinya sempurna. Nah, kita lanjut yang keempat, itu dilihat dari segi jaminan. Dilihat dari segi jaminan, alat pemuas kebutuhan terbagi dua,
yaitu barang tetap dan barang bergerak. Kalau kita lihat namanya mudah mengingatnya, barang tetap berarti barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan, sedangkan barang bergerak bisa dipindah-pindahkan. Namun perlu diingat, fokusnya di sini adalah intinya adalah jaminan yang digunakan untuk masing-masing barang tetap dan barang bergerak tersebut. Contoh yang pertama, sertifikat, yaitu jaminan untuk tanah. Nah, bisakah tanah dipindah-pindahkan? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, bisakah membuat perbedaan antara keduanya? Dengan adanya perbedaan keduanya tadi, kita pun bisa membuat definisinya masing-masing dengan mudah. Itu pertama, benda tetap. Benda tetap adalah benda yang digunakan untuk jaminan kredit jangka panjang. Contohnya tanah, ya, contoh sertifikat jaminan untuk tanah. Sedangkan benda bergerak adalah benda untuk jaminan kredit jangka pendek. Jangka panjang itu bisa dari setahun, jaminan jangka pendek itu kurang dari 1 tahun.